Bagaimana kita? Contoh Nabi langsung. Rasulullah itu baca Quran dulu apa ngafal Quran dulu? Membaca. Surat pertama yang turun apa? Ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Artinya apa? Berarti baca apa ngafal? Ngafal. Kenapa? Karena Nabi bilang, saya tidak bisa membaca, Bu. Ayo lo. Kesimpulannya apa? Waktu itu Nabi baca apa ngafal? Disuruh ikro. Dijawab gak bisa membaca. Malaikat Jibril mengulang. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi mencontoh ulangannya. Akhirnya Nabi hafal. Pakai baca tulis gak? Enggak. Berarti ilmu pertama tentang Quran ilmu apa? Menghafal. Setuju gak? Setuju gak? Ada yang gak setuju, itu kan Nabi. Oke, saya tanya Bu, membaca sama menghafal itu sulit mana? Membaca sama menghafal sulit mana? Membaca, menghafal. Ibu gampang jawabnya. Tanya anak kecil. Anak kecil ada yang gak bisa baca tulis surat An-Naba hafal. Pernah? Berarti mudah mana? Ya jangan lihat kita hari ini. Kita kan telat. Telat gak? Bu, menghafal itu bagusnya usia dewasa atau anak-anak? Ulang, menghafal bagus usia dewasa atau anak-anak? Hah? Lansia. Kenapa lansia? Karena di sini banyak lansia. Berapa usia yang paling bagus menghafal Quran? Push. Ibu mau bela diri. Usia paling bagus menghafal Quran usia mulai kapan? 40. Kenapa? Karena usia Nabi 40 waktu menghafal Quran. Bukan baca Quran ya. Ngafal? Berarti ngafal Quran paling bagus usia 40. Nabi selesai ngafal Quran usia berapa? 63 wafat ya. Maka usia ideal menghafal Quran adalah antara usia 40 tahun sampai 63. Di sini hadir nggak? Rata-rata usia di sini segitu nggak? Berarti ini usia terlambat atau tepat? Clear Bu? Maka satu, kita udah ketemu rumus. Menghafal itu lebih utama duluan daripada membaca. Lebih mudah menghafal daripada membaca. Bahkan perintahnya bisa duluan Bu. Malah masuk Islam. Kemudian disuruh kan syahadat ya. Habis syahadat disuruh apa? Sholat ya. Sholat itu yang wajib dibaca apa? Al-Fatihah itu Quran ya. Sekarang Al-Fatihah itu disuruh baca apa ngafal? Ngafal. Mana ada orang masuk Islam suruh aba'a, ta'aba. Ada? Enggak, suruh ngapalin dulu Al-Fatihah. Belum kenal huruf. Buat sholat. Jadi sebenarnya ibu-ibu ilmu menghafal ini daripada saya bukan bilang membaca nggak penting, membaca mah penting ya. Tapi ternyata banyak yang menganggap menghafal belum penting. Padahal itu ilmu yang lebih duluan. Sekarang pertanyaannya, menghafal Quran itu penting nggak? Sepenting apa? Ntar kalau mati dibawa nggak Qurannya? Yang mana? Yang wujud fisik apa yang hafalan? Iya, kalau lagi hidup kita bisa nenteng Quran. Kalau udah mati, hafalannya. Dan dikubur, si Quran akan jadi teman. Sok, suami nganterin gak sampai kubur? Nganter, sampai kubur enggak. Cuma tidak sampai di kubur. Ibu mah main enggak aja. Apa kesimpulannya? Kalau Quran gak cuma ngantar sampai kubur, dia juga nemenin, bukan ngantar lagi, sampai alam.
ada suami yang sampai alam kubur. Ada sih, cuma nggak ketemu. Sama-sama mati, didempetin. Emang terus ngobrol di dalam? Enggak ya, tapi Quran nemenin. Malaikat nggak berani ganggu ahli Quran. Asik. Jadi udahlah, cuekin aja suami. Oh, bukan, seimbanglah. Kita mesti dekat dengan Quran. Waktu apa? Hidup apa mati? Waktu hidup lah, kalau waktu mati gimana caranya? Jadi Bu, kalau ada sengketa mengatakan percuma bacain mayit Quran. Ada kan yang gitu? Percuma ngirim hadiah Al-Fatihah. Ada kan yang gitu? Gak usah ribut. Ngapain nungguin hadiah? Dari sekarang bawa. Lah kan itu sengketa kan? Bahwa sampai nggak pahala Quran, sampai nggak pahala Quran. Daripada ribut di situ, siap-siap dari sekarang bawa Quran sampai mati. Setuju? Lah harta diperjuangkan dibawa mati nggak? Enggak. Kalau Quran, maka berjuang kita lebih serius mana? Quran atau harta? Quran. Kenyataannya, orang lebih kuat loh Bu bekerja daripada ngaji. Benar ya? Maka hari ini kita menguatkan amal supaya Quran benar-benar dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur, sampai nanti masuk ke dalam surga. Halo, pengen masuk surga enggak? Serius, pengen masuk surga? Pengen cepat apa lambat? Kenapa sih kalau ditanya pengen cepat atau lambat langsung galau? Semua orang pengen masuk surga, pengen cepat atau lambat. Kenapa sih nggak bilang cepat? Paling bilang belum siap. Jujur gitu nggak? Ya siap-siap. Pakai apa? Quran. Kan ini bekal. Ibu-ibu dan hati-hati. Maaf, semoga kita semua masuk surga. Tanpa hisab, tanpa azab. Tapi kalau di azab ya repot juga ya. Maka di surga harus dapat tahu ceritanya. Begitu masuk pintu surga, Allah bilang, Iqra'. Bu, ada seleksi penempatan. Penempatan apa? Level surga. Jadi setelah masuk surga kita ditanya, disuruh baca Quran sebagaimana engkau baca ketika di dunia. Nah, berarti ini momennya ya. Kita disuruh baca sebagaimana baca di dunia. Pertanyaannya, ya, waktu kita disuruh baca tuh Quran, kita bawa nenteng atau enggak? Enggak, dikubur aja udah enggak. Berarti yang disuruh baca yang mana? Ibu walaupun dari sekarang ngumpet-ngumpetin Quran gitu ya, gak bakal ke bawah ya. Yang ke bawah yang mana? Yang ada di mana? Di mana? Bukan di sini Bu, di mana? Di sini. Sakitnya bukan di sini, di sini. Jadi Quran letaknya di mana? Di hati. Hati itu terbawa mati sampai nanti dibangkitkan dan akhirnya masuk ke dalam